Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Adi. Kali ini kita membahas tentang uji reliabilitas dengan menggunakan KR20. Nah, uji reliabilitas dengan KR20 ini digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen yang bentuknya dikotomi atau yang berupa hasilnya benar dan salah, atau bisa dikatakan dia berupa pilihan ganda ya, karena kan pilihan ganda juga bentuknya kalau tidak ya benar, kalau tidak salah begitu ya, maka nanti nilainya adalah yang muncul 1 dan 0. Nah, bisa kita lihat di sini datanya ya, ini nanti yang kita uji adalah bentuknya 1 dan 0. Jadi kalau 1 itu dia benar, kalau 0 itu dia salah. Nah, beberapa referensi menunjukkan bahwa untuk uji reliabilitas dengan KR20 ini ya, itu digunakan untuk butir-butir yang valid, kemudian jumlahnya juga ganjil. Jadi kalau uji reliabilitas itu dengan KR20 digunakan untuk yang butirnya itu ganjil. Nah, di sini contohnya saya gunakan ada 10 butir soal ya, 10 butir dari instrumen itu, kemudian 8 responden. Nah, ini tidak apa-apa, ini sebagai contoh saja. Nah, nanti bisa dicari kembali. Jadi memang ada beberapa referensi yang menunjukkan bahwa untuk KR20 ini untuk butir yang validnya ganjil. Nah, di sini memang belum kita cari semuanya yang valid yang mana. Yang jelas dari keseluruhan butir ini kita coba untuk menguji reliabilitasnya menggunakan KR20. Nah, untuk rumus dari uji reliabilitas dengan KR20 yaitu ini R11 sama dengan ya, R11 itu adalah lambang dari koefisien reliabilitas. Kemudian rumusnya N per N-1, dengan N itu adalah banyaknya butir instrumen ya, N dibagi N-1, kemudian dikalikan ST kuadrat, yaitu variansi ya, standar deviasi di kuadrat itu adalah namanya adalah variansi ya, variansi total dikurangi sigma PI kalikan QI, di mana dia adalah jumlah dari PI itu adalah proporsi dari responden yang menjawab benar. Jadi nanti tiap-tiap butirnya berapa, kemudian dikalikan dari QI. Jadi kalau P itu tadi yang benar, maka QI itu adalah proporsi yang menjawab salah. Nanti dicari dulu PI dikalikan QI berapa. Jadi tiap-tiap butir nanti dikalikan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Kemudian dari ini ST kuadrat ya, variansi ya, dikurangi dengan sigma PI kali QI dibagi dengan ST kuadrat dibagi dengan variansi totalnya. Ini ya pengertian dari rumus KR20. Nah, kemudian yang perlu diingat-ingat ya rekan-rekan semuanya, bahwa untuk uji reliabilitas ini menurut Riwick-Dikdo tahun 2007 dikatakan reliable itu ketika nilainya lebih dari sama dengan 0,7 ya, dari sama dengan 0,7. Ada juga beberapa referensi yang mengatakan reliable itu ketika lebih dari 0,6. Nah, nanti silahkan rekan-rekan mau mengambil referensi yang mana yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan instrumen itu reliable atau tidak. Oke, dari ini ya, dari data ini kita coba untuk menentukan reliabilitasnya dengan menggunakan KR20. Jadi yang pertama, setelah datanya didapatkan seperti ini, carilah totalnya. Jadi total di sini didapatkan dengan menjumlahkan dari masing-masing jumlahan dari responden, yaitu sum ini, kemudian
Nih ya, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini kalau sudah, kemudian untuk mencari dari rumusnya kan n-nya sudah kita ketahui ya, n-nya ada 10 ya, 10 butir. Kemudian kita mencari ini terlebih dahulu, P dan Q-nya. P itu adalah proporsi benar. Proporsi benar di sini bisa dicari dengan rekan-rekan misalkan mau mencari P, itu bisa mencari dulu jumlahnya dari ini. Contoh ya, misalkan ini jumlahnya gitu ya, sigma dari tiap-tiap butirnya berarti sama dengan sum ini ya. Kita cek jumlahnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya beri warna lain saja supaya tidak membingungkan nantinya. Ini ya. Nah, kemudian n-nya itu adalah 8 ya, dari ini ya, n-nya dari tiap butirnya itu juga 8, berarti sama dengan count. Nah, ini kalau datanya sedikit bisa tuliskan 8 langsung ya, tapi kalau banyak ya bisa menggunakan perintah count yang ada di Excel. Nah, ini maka nanti P-nya itu ya, P-nya itu sama dengan ya, tadi yang benar ini dibagi dengan keseluruhan, berarti ini. Nah, ini 1. Nah, nilai ini bisa kita cari juga dengan menggunakan average ya. Jadi sama dengan average dari ini. Nih. Nah, ini kan sama nilainya. Nah, berarti bisa kita pakai average saja ya, supaya mudah rekan-rekan dalam menentukan nilai P-nya. Ini P sama dengan average ini. Oke, nah ini P-nya sudah ketemu, ini dihapus saja. Oke, nah tinggal kita tarik saja ke kanan ya. Nah, kemudian P-nya sudah ketemu, kemudian Q-nya itu karena P tadi adalah proporsi yang menjawab benar, maka Q di sini adalah proporsi yang menjawab salah. Berarti tinggal rumusnya 1 dikurangi dengan P. Nah, nilainya ini. Tinggal tarik saja ke kanan ya. Nah, kemudian kita cari ini sigma PI kalikan QI, berarti tiap-tiap butirnya ini nanti ya kita kalikan, berarti ini P dikalikan Q ya, berarti sama dengan P dikalikan Q. Gini, tinggal kita tarik saja ke kanan. Nah, ini ketemu nilai P kalikan Q. Maka nanti jumlahnya gitu ya, sigma P kalikan Q ya, itu didapatkan sama dengan sum dari ini jumlahan ini. Nah, ini sigma P kalikan Q. Nah, kemudian dicari ST kuadrat atau variansi dari total ya. Tinggal variansi dari total di sini sama dengan var ya. Ini kemudian kita blok saja ini
Ya, variansi total sudah ketemu. Nah, kemudian untuk N-nya ya, N-nya itu adalah banyaknya butir, berarti butirnya ada 10. Kita gunakan saja count ya. Count dari ini ada 1 sampai 10. Oke. Nah, dari sini bisa kita cari ya untuk R11 ya, reliabilitasnya itu sama dengan N per N-1, N-nya itu 10 per N-1, 10 min 1, mau langsung boleh, 10 per 9 juga boleh. Nah, seperti ini dikalikan ST kuadrat, yaitu standar deviasi dikuadratkan atau variansi dari totalnya. Variansi dari totalnya dikurangi sigma PI kali QI, berarti ini sigma PI kali QI, kemudian dibagi ya, dibagi dengan ini variansi totalnya ini, maka hasilnya adalah ini 0,524. Nah, dari sini bisa kita berikan rumusannya. Reliabilitasnya berarti sama dengan, kalau ini lebih besar, if ini lebih besar sama dengan 0,7, maka dia reliable. Kemudian kalau tidak ya, tidak reliable. Nah, ini berarti dia tidak reliable. Berarti 0,52402 ini tidak reliable karena kurang dari 0,7. Nah, begitu rekan-rekan untuk menentukan uji reliabilitas dengan KR20. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.